Sigit Pratomo, penggugat ijazah Jokowi mengajukan pencabutan perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun kuasa hukum Jokowi ingin perkara tetap dilanjutkan. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sidang beragendakan tanggapan pihak tergugat dan turut tergugat atas pengajuan pencabutan gugatan. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum penggugat tidak hadir. Meski pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan, namun kuasa hukum Jokowi YB Irfan ingin perkara tetap dilanjutkan. Irfan juga menegaskan, lanjutan pemeriksaan hingga pokok perkara bisa mengembalikan nama baik Joko Widodo. Dari pihak kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi, pada prinsipnya secara tegas menolak atas pencabutan dengan alasan yang pertama, bahwa gugatan tersebut dari pihak kami kan sudah memberikan suatu tanggapan, bahkan proses sudah sampai pada agenda pembuktian. Dan kemudian alasan berikutnya, melalui dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat, klien kami tentu saja dirugikan kepentingan hukumnya, sehingga untuk merehabilitir nama baik Pak Jokowi terkait dengan gugatan tersebut diperlukan adanya suatu kepastian hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan pemanggilan ulang penggugat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampisus Febri Adriansyah. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan telah terdapat rangkaian penyelidikan dan juga gelar perkara jauh sebelum penggeledahan terhadap Febri. Hakim juga menyatakan penetapan tersangka Febri telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Hakim menyatakan penggeledahan, penyitaan, pencegahan hingga status tersangka Febri sah. Secara nyata dimohonkan pengujiannya oleh pemohon dalam perkara aku. Menimbang bahwa kembali didakwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Ya, Dr. Tifa protes belum terima berita acara pemeriksaan dan hasil laboratorium forensik. Ya, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifa dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifa berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, Dr. Tifa dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tifa didakwa berlapis dalam perkara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Peras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Kamis sore disambut ratusan warga. Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Stadion Merdeka Kota Jombang, Jawa Timur Kamis sore. Usai turun dari helikopter, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Peras. Warga di sepanjang jalan melambaikan tangan ke arah Presiden. Presiden Prabowo juga membalas teriakan tersebut dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan. Pemirsa, kemajuan infrastruktur menjadi wujud pembangunan suatu daerah yang pesat. Ya, seperti Provinsi Banten yang berhasil meraih penghargaan yang dianugerahkan iNews Media Group. Para penerima apresiasi untuk kategori pembangunan infrastruktur Pemimpin Daerah Awards 2026. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan kategori pembangunan infrastruktur dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas program pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemprov Banten, termasuk dalam peningkatan akses jalan, jembatan, serta irigasi